Halo, ketemu lagi nih di channelnya Budeno. Oke, kali ini saya membahas mengenai pertidaksamaan ya. Jadi pertidaksamaan itu ada macam-macam ya. Yang pertama itu ada pertidaksamaan linier, nanti kita akan bahas. Yang kedua ada pertidaksamaan kuadrat. Kemudian ada pertidaksamaan bentuk hasil bagi dan dari dua faktor linier. Kemudian pertidaksamaan polinomial. Kemudian pertidaksamaan polinomial ini ada yang berbentuk hasil bagi. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas pertidaksamaan bentuk akar. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa nanti untuk like dan komen sebanyak-banyaknya kalau misalnya ada yang belum paham. Oke ya, jadi yang pertama ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linier. Jadi pertidaksamaan linier yang kita bahas ini adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Maksudnya apa sih pertidaksamaan linier satu variabel? Jadi pertidaksamaan linier satu variabel itu merupakan bentuk pertidaksamaan ya, merupakan bentuk pertidaksamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1 atau dengan kata lain linier. Jadi di sini hanya memuat satu variabel ya, misal variabel X, variabel Y ya. Yang saya contohkan di sini adalah variabel X. Oke, bentuk umum dari pertidaksamaan linier itu adalah AX ditambah B kurang dari sama dengan 0. Tidak hanya kurang dari, tetapi yang namanya pertidaksamaan itu kan tandanya ada 4 macam ya. Jadi ada kurang dari, kemudian ada lebih dari, saya tuliskan di sini. Jadi bentuk umum yang kedua berlaku AX ditambah B lebih dari 0 dengan A tidak sama dengan 0. Bentuk yang ketiga adalah AX ditambah B kurang dari atau sama dengan 0, sama syaratnya adalah A tidak sama dengan 0. Dan bentuk yang terakhir adalah AX ditambah B lebih besar atau sama dengan 0 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Oke. Ini adalah bentuk umumnya ya. Jadi yang harus kita pahami bentuk umum pertidaksamaan linier adalah seperti ini. Pertanyaannya, kenapa nih syaratnya adalah A tidak boleh sama dengan 0? Memangnya kenapa kalau misalnya A-nya di sini itu sama dengan 0? Kalau A-nya misalnya di sini sama dengan 0, ya kita coba masukkan di sini. 0 dikali X adalah 0, sehingga 0 ditambah B tinggal B. Nah, karena tinggal B ya berarti dia hanya sebatas bilangan biasa, bukan merupakan bentuk suatu pertidaksamaan linier ya. Oke, selanjutnya adalah kita memasuki pada bagaimana sih cara menentukan penyelesaian dari suatu soal pertidaksamaan linier. Oke, yang pertama adalah nyatakan peubah. Peubah itu apa? Peubah adalah nama lain dari variabel ya. Jadi di sini nama lain dari variabel. Jadi nyatakan peubah dan konstantanya dalam ruas yang berbeda. Dalam ruas yang berbeda maksudnya yang ada variabel kumpulkan dia di sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya atau konstanta saja letakkan dia di sebelah kanan, di mana A-nya lebih dari 0. Kemudian kalau sudah diubah dalam ruas kanan dan ruas kiri, selanjutnya ubah koefisien X itu nilainya menjadi sama dengan 1. Ya, jadi kalau nanti misalnya ketemu terakhirnya itu 4X lebih dari 6 gitu ya. Ini kan variabel X koefisiennya masih 4, jadi diubah sedemikian rupa menjadi koefisiennya menjadi 1. Sebagai ilustrasi saya punya sebuah pertidaksamaan dengan bentuk AX ditambah B kurang dari 0, di mana A-nya lebih dari 0 ya. Kalau A-nya sama dengan 0 ya berarti tidak berbentuk pertidaksamaan lagi. Oke, kita pindahkan ruas kanan dan ruas kiri. Karena di sini ada variabel X-nya, maka di sini saya pindahkan dia
saya letakkan di ruas kiri, sedangkan B-nya di sini saya pindahkan dia di sebelah kanan. Oke, yang tadinya dia tandanya positif karena dia sudah berpindah tempat, berarti letaknya menjadi negatif. Kemudian di sini variabel X koefisiennya adalah A. Kita ubah sedemikian rupa menjadi koefisiennya itu adalah 1. Sehingga menjadi X di sini. Karena koefisiennya menjadi 1 berarti ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita bagi dengan A. Sehingga menjadi X dibagi A menjadi X, negatif B dibagi A menjadi negatif B per A. Sehingga kalau ditanyakan berapakah himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari negatif min B per A. Oke, langsung saja ya kita menuju ke contoh soal. Di sini saya punya 2 contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut ini. Soal yang pertama adalah 3 dikurangi 4X lebih dari 7. Saya tuliskan di sini ya. Yang A, oke, pulpennya saya ganti dulu warna biru, oke. A yaitu 3 min 4X lebih dari 7. Oke, tahap pertama yaitu kita kelompokkan ruas kanan dan ruas kiri yang ada variabel X-nya kita taruh di ruas sebelah kiri. Menjadi negatif 4X lebih dari 7. Kemudian 3 di sini karena dia dipindahkan di ruas kanan yang tadinya dia positif berubah menjadi negatif 3. Sehingga di sini menjadi negatif 4X lebih dari 4. Karena koefisiennya masih negatif, maka kita ubah koefisiennya menjadi 1 dengan cara ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita bagi dengan negatif 4. Karena dibagi dengan negatif 4, berarti tandanya yang tadinya lebih besar harus dibalik menjadi kurang dari, ya, sehingga 4 dibagi negatif 4 di sini menjadi negatif 1. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari negatif 1. Kalau ditanya siapakah saja himpunan penyelesaian dari X kurang dari negatif 1, ya bisa bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 1. Siapa saja bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 1? Oh, negatif 2, negatif 2,5, negatif 3, negatif 4, kemudian negatif 4,5, negatif 20, ya itu semuanya merupakan anggota dari himpunan penyelesaian dari soal ini. Oke, selanjutnya adalah soal yang B. Saya tuliskan di sini 2X min 3 per 3 dikurangi X min 3 per 2 lebih dari 1 per 5. Oke, karena di sini bentuknya adalah pecahan campuran, saya ubah dulu ya ke dalam bentuk pecahan biasa supaya lebih mempermudah dalam menghitung. 2X min 3 per 3 dikurangi X min 3 per 2 lebih dari, di sini menjadi 6 per 5. Caranya bagaimana? 1 dikali 5 ditambahkan 1 yang ada di atas menjadi 6. Oke, selanjutnya kita lihat di sini antara penyebutnya 3, penyebutnya 2, dan yang terakhir penyebutnya 5. Ini kan masing-masing penyebutnya kan berbeda nilainya, maka harus kita samakan dulu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Kita bisa memakai KPK. Jadi, cari bilangan KPK dari 3, 2, dan 5. KPK dari 3, 2, dan 5 adalah 30. Jadi, di sini bisa saya kalikan 30 untuk menghilangkan penyebutnya. Ya, jadi di sini 30 saya kalikan 2X min 3 per 3 dikurangi 30 dikalikan dengan X min 3 per 2 tutup kurung lebih dari 30 dikalikan 6 per 5. Oke, selanjutnya ini kan bisa disederhanakan ya. Jadi 30 dibagi 3 bisa dicoret 1, yang di sini 10. Kemudian 30 dibagi 2 ada 15. Selanjutnya di sini 30 dibagi 5
ada 6. Oke. Sehingga di sini 10 dikali 2x min 3. Nah, 10 dikali 2x min 3 kita kalikan silang caranya ya. Jadi 10 dikali 2x, kemudian 10 dikali min 3. Di sini juga 15 dikali x, 15 dikali min 3. Oke, kita hitung menjadi 10 dikali 2x adalah 20x. Min 10 dikali 3 adalah 30. Selanjutnya, negatif 15 dikali x adalah negatif 15x. Negatif 15 dikali negatif 3 adalah positif 45. Lebih dari 6 dikali 6 adalah 36. Selanjutnya di sini 20x dengan negatif 15x bisa kita hitung ya, karena sama-sama memiliki variabel x. 20 dikurangi 15 yaitu menjadi 5x. Oke, lebih dari 36-nya tetap berada di sebelah ruas kanan, kemudian negatif 30 pindah ke ruas kanan menjadi positif 30. Oke, kemudian positif 45 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 45. Jadi intinya kalau dia sudah berpindah ruas, kita harus merubah tandanya, yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Oke, selanjutnya kita hitung 5x lebih dari, ini hasilnya adalah 21 ya. Sehingga nilai x-nya lebih dari, sama-sama kita bagi 5, yaitu menjadi 21/5. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x lebih dari 21/5. Siapa saja bilangan yang lebih dari 21/5? Ya, bisa 5, bisa 6, 7, 8, 9, 9,5, 10,5. Ya, itu termasuk himpunan penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan kuadrat ya? Jadi, pertidaksamaan kuadrat itu adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel paling tinggi dia harus berpangkat 2. Nah, cirinya di sini. Kalau dia berpangkat 2, maka dia disebut sebagai pertidaksamaan kuadrat. Kalau dia berpangkat 1, maka dia disebut sebagai pertidaksamaan linier. Oke, sekarang kita berbicara tentang bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari 0. Ya. Yang kedua, karena tanda pertidaksamaan itu ada 4 macam ya, maka kita tuliskan di sini, maaf saya ganti bolpennya warna biru. Di sini ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari 0. Yang ketiga, ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari atau sama dengan 0. Yang terakhir yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari atau sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kenapa kok A-nya tidak boleh sama dengan 0? Ya, coba saja kita masukkan A-nya 0. Kalau A-nya 0 dikali x kuadrat kan menyebabkan 0. Berarti tinggal bx ditambah c. Maka tidak lagi menjadi pertidaksamaan kuadrat, tapi menjadi bentuk pertidaksamaan linier. Ya, jadi ini adalah bentuk dari pertidaksamaan kuadrat yang patut kita pahami. Ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menentukan penyelesaian dari soal pertidaksamaan kuadrat? Jadi yang pertama adalah nyatakan terlebih dahulu pertidaksamaan itu dalam bentuk umumnya, di mana A-nya lebih dari 0 ya. A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0 ya, maka nanti kita harus merubahnya terlebih dahulu. Bukan berarti kalau A-nya kurang dari 0 tidak boleh ya, tapi kita ubah ke dalam
bentuk yang positif. Kemudian kalau kita sudah merubah ke dalam bentuk umum, yaitu dengan A-nya positif, maka yang kedua adalah kita tentukan akar-akar pertidaksamaan kuadratnya, ya. Kita tentukan akar-akar pertidaksamaan kuadratnya. Cara menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadratnya sama dengan cara ketika kita memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Caranya sama. Kemudian tahap yang ketiga, buat garis bilangan sesuai dengan nilai pembuat nolnya. Jadi ketika tadi kalian sudah menentukan faktor-faktor linier dari pertidaksamaan tersebut, kemudian tentukan nilai X-nya dari setiap faktor-faktor linier tersebut, maka nanti akan didapatkan nilai pembuat nolnya. Kemudian tahap yang keempat, tentukan titik ujinya untuk menentukan daerah mana yang positif atau negatif dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Kemudian, daerah himpunan penyelesaian, mana sih yang merupakan daerah himpunan penyelesaian yang diminta, itu bisa dilihat dari tanda pertidaksamaan pada soal. Kalau misalnya tanda pertidaksamaan pada soal itu misalnya lebih dari, maka ya nanti yang diminta adalah daerah yang positif. Jadi kalau misalnya soalnya itu nanti lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah yang diminta adalah daerah yang positif. Ya, ini yang perlu kalian pahami. Tetapi kalau misalnya pada soal itu soalnya adalah kurang dari atau mungkin kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaian yang diminta adalah daerah yang negatif. Nah, dua hal ini yang patut kalian pahami ya. Selain tahap 1 sampai tahap 5, kalian juga perlu memperhatikan nilai diskriminan dari bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kenapa Bu kok saya perlu memperhatikan nilai diskriminannya? Ya, terkadang pada saat kita menyelesaikan soal bentuk pertidaksamaan, terkadang kita tidak bisa memfaktorkan soal tersebut. Kalau kita tidak bisa memfaktorkan soal tersebut, bukan berarti soal itu tidak bisa diselesaikan. Tetapi coba kita perhatikan nilai diskriminannya. Jadi yang pertama, untuk kasus yang pertama ya, jadi kalau misalnya ditemukan nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Jadi kalau ketemu diskriminannya kurang dari 0, dari bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka pada kasus ini ya, bentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu dia selalu positif. Atau disebut juga sebagai definite positif. Nah, kalau definite positif, otomatis bentuk kuadratnya itu, dia tidak dapat difaktorkan. Oke, tidak dapat difaktorkan atas faktor-faktor liniernya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Jadi, bentuk pertidaksamaan itu tidak bisa difaktorkan karena dia definite positif. Terus, maksud dari definite positif sendiri itu apa sih gitu ya? Jadi, maksud dari definite positif adalah berapapun nilai X yang nanti kita masukkan ke dalam bentuk fx, pasti hasilnya akan positif. Ya, karena hasilnya pasti positif, sehingga dia akan sulit untuk difaktorkan. Itu yang disebut sebagai definite positif. Oke. Sehingga menyebabkan himpunan penyelesaian dari bentuk kuadrat yang tanda pertidaksamaannya itu nanti lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu anggota himpunan penyelesaiannya adalah anggota-anggota himpunan bilangan real. Karena berapapun nilai real, mau dia negatif, mau dia positif, bilangan real berapapun itu ya, atau mungkin pecahan, pasti dia nanti akan menyebabkan hasilnya positif ya. Nah, tetapi kalau himpunan penyelesaian dari bentuk kuadrat yang tanda pertidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan nih, bentuk yang ini ya, saya kasih warna biru.
Jadi kalau soalnya nanti bentuk yang kurang dari atau kurang dari sama dengan, hasilnya pasti himpunan kosong. Mengapa kok hasilnya himpunan kosong? Sebab tidak ada nilai X elemen real yang memenuhi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Anggap saja bilangan negatif atau bilangan positif, kalau kita masukkan, hasilnya kan pasti positif nih. Karena dia kan definite positif ya. Karena dia definite positif, pasti kan bilangan berapapun kalau kita masukkan menyebabkan hasilnya positif. Tetapi yang diminta soalnya adalah kurang dari, yang saya warnai biru. Artinya kan ini bertolak belakang, yaitu tidak ada satupun nilai X elemen real yang akan memenuhi. Karena soal yang diminta adalah kurang dari. Sedangkan bilangan berapapun nilai X yang akan kita masukkan, pasti nilainya positif. Sedangkan yang diminta adalah kurang dari. Ya, sehingga berapakah himpunan penyelesaiannya? Yaitu himpunan kosong. Oke, nanti supaya lebih jelasnya nanti akan saya kasih contoh di slide selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini untuk kasus diskriminan yang nilainya sama dengan 0. Jadi kalau diskriminannya sama dengan 0, bentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini dia memiliki dua faktor linier yang berulang. Saya tulis memiliki dua faktor linier yang berulang. Oke, sip. Jadi kalau nanti ketemu soal yang diskriminannya itu sama dengan 0, pasti dia memiliki dua faktor linier yang berulang. Misalnya faktor linier itu X-3 kuadrat, ya kan? Kan X-3 kali X-3, dia faktor yang berulang ya. Untuk kasus yang ketiga yaitu diskriminan lebih dari 0. Jadi kalau bentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dia dapat difaktorkan nih kalau diskriminannya lebih dari 0. Dapat difaktorkan menjadi dua faktor linier yang berbeda. Kalau tadi kasus yang B itu kan faktor liniernya berulang, tapi kalau kasus yang C kita bisa memfaktorkan, ketemu dua faktor linier, tapi dua faktor liniernya itu berbeda. Jadi untuk dua kasus yang ini ya, dua kasus B dan C ini biasanya sering ada di dalam soal. Untuk kasus yang A ini jarang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul. Makanya di sini saya berikan juga supaya nanti kalau ketemu soal yang dia tidak bisa difaktorkan, kalian bisa langsung paham, oh berarti dia diskriminannya kurang dari 0. Oke. Selanjutnya adalah saya akan memberikan contoh soal nih ya. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut ini. Soal yang pertama adalah X kuadrat min 4X min 5 kurang dari 0. Nah, tadi kan cara menyelesaikannya kan kita harus merubah ke dalam bentuk umumnya terlebih dahulu, di mana A-nya harus positif kan. Nah, kalau kita lihat soalnya kan ini koefisien dari X kan 1, di mana satunya kan positif. Maka ya sudah, tidak perlu kita ubah, tetap saja menjadi bentuk X kuadrat min 4X min 5 kurang dari 0. Kalau sudah A-nya positif seperti ini, tahap yang kedua yaitu kita faktorkan. Cara memfaktorkan bagaimana? Buat dua kurung terbuka. Karena di sini variabelnya X, maka di sini tuliskan X, di sini juga tuliskan X. Kemudian bilangan yang ada di dalam sini, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, coba cari dua bilangan, titik-titik, kalau dikalikan, hasilnya adalah negatif 5. Tapi kalau dia kita tambahkan, hasilnya adalah negatif 4. Ya, bilangan berapa itu?
Jadi kalau dikali negatif 5, kalau ditambah negatif 4, yaitu bilangan 1 dan negatif 5. Di sini juga 1 dan negatif 5. 1 ditambah negatif 5 kan negatif 4. Kalau sudah ketemu seperti ini, pindahkan ke dalam kurung. Satunya positif, berarti dia ditambah 1. Negatif 5 kurang dari 0. Nah, ini sudah terbentuk nih faktor-faktor liniernya. Sekarang kita cari nilai X dari setiap faktor-faktor linier ini, ya, yang menyebabkan X plus 1 X min 5 ini nilainya 0. Ini nanti disebut juga sebagai pembuat 0. Jadi kita cari pembuat 0-nya, ya. Jadi pembuat 0 itu maksudnya apa? Yang menyebabkan ini loh, segini ini loh. Nah, yang menyebabkan segini ini nilainya itu 0. Jadi yang pertama adalah X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 1. Yang kedua, X negatif 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Nah, X sama dengan negatif 1. X sama dengan 5, ini disebut sebagai pembuat 0, ya. Oke, selanjutnya kalau sudah ketemu pembuat 0-nya, pindahkan ke dalam garis bilangan. Oke, saya pindahkan ke dalam garis bilangan. Di sini negatif 1, 5, berarti negatif 1-nya yang di kiri. 5-nya yang di kanan. Oke, karena di sini soalnya adalah kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, berarti dia kan menandakan selang terbuka. Kalau selang terbuka berarti dikasih bentuk lingkaran terbuka. Oke. Tapi kalau soalnya nanti ada tanda sama dengannya, berarti dia artinya selang tertutup. Berarti lingkarannya dibulati sampai penuh. Lingkarannya dibulati sampai penuh. Sekarang kita mencari, ya, mencari tanda positif negatif pada setiap daerah pada garis bilangan ini. Dengan cara bagaimana? Menentukan titik uji. Titik ujinya dengan mengambil bilangan yang terletak di antara negatif 1 dan 5 ini. Lah di antara negatif 1 dan 5 di sini kan ada bilangan yaitu 0 ya. Maka di sini saya mengambil uji titiknya, mengambil nilai 0. Nilai 0 ini masukkan ke dalam bentuk X plus 1 dikali X min 5. Coba kita masukkan 0 ditambah 1 kan 1. 0 dikurangi 5, negatif 5. Berarti 1 dikali negatif 5 menyebabkan bilangan itu negatif 5. Berarti yang di sini adalah negatif, yang di sini adalah positif, yang di sini adalah positif. Jadi kalau sudah ketemu 1, kita sudah melakukan 1 titik uji yaitu 0 ketemu negatif, kanan dan kirinya tinggal mengikuti selang-seling aja. Kalau yang tadinya di sini negatif berarti selang-selingnya positif. Kalau misalnya tadi kamu melakukan uji titiknya ketemu di sininya positif, maka kanan kirinya tinggal diganti negatif ya. Tidak perlu kita melakukan uji titiknya satu persatu. Misalnya di sini tadi kan kita melakukan uji titiknya 0. Kemudian di sebelah sini kita melakukan uji titiknya 6. Kemudian di sini kita melakukan uji titiknya negatif 2. Tidak perlu seperti itu. Tetapi kalau mau ya nggak ada masalah juga. Silakan, nanti pasti ketemu hasilnya di sini positif, di sini juga ketemu positif. Oke, selanjutnya mana sih daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya kita kembalikan kepada soal. Karena soalnya di sini adalah kurang dari, maka yang diminta adalah daerah yang negatif, yaitu di sini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau misalnya soalnya lebih dari, berarti yang diminta adalah daerah yang positif, kanan dan kiri. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 5. Yaitu bilangan antara negatif 1 dan bilangan antara negatif 1 sampai 5 ya.
Jadi bilangan berapa itu antara negatif 1 sampai 5? Ya tinggal disebutkan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah negatif 2x kuadrat ditambah 13x min 15 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita perhatikan di sini. Nilai A-nya kan negatif. Padahal tadi syarat menyelesaikannya adalah kita ubah ke dalam bentuk umumnya, yaitu A-nya positif. Maka kita ubah dulu menjadi A-nya positif. Dengan cara bagaimana? Kita kalikan dengan negatif 1. Kalau kita kalikan dengan negatif 1, berarti menjadi 2x kuadrat. Ini menjadi negatif 13x. Di sini menjadi positif 15. Karena dikalikan negatif 1, tanda yang tadinya kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya kalau sudah dituliskan dalam bentuk umum, kita cari faktor-faktor linearnya dengan cara memfaktorkan ya. Caranya bagaimana, Bu? Kalau misalnya A-nya di sini ada 2. Kalau nomor 1 tadi kan gampang ya, A-nya 1. Sama caranya. Dengan cara bagaimana kita buat 2 kurung terbuka seperti ini. Karena A-nya 2, maka kita bagi dengan 2 di sini. Oke. Kemudian di sini A-nya 2, maka di sini ditulis 2, di sini juga ditulis 2. Kemudian variabelnya X, jadi di sini X, di sini X. Oke, sekarang kita cari bilangan yang ada di dalam. Cara mencari bilangan yang di dalam yaitu titik-titik, kita kalikan titik-titik, hasilnya adalah 2 dikali 15. 2 dikali 15 adalah 30. Titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya adalah yang ini, yang tengah, negatif 13. Bilangan berapa itu kalau dikali ada 30, kalau ditambah hasilnya negatif 13, yaitu negatif 3 dan negatif 10. Di sini juga negatif 3 dan negatif 10. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita pindahkan di dalam kurung. Negatif 3, negatif 10. Oke, sekarang kita perhatikan 2x min 3 dibagi 2 kan tidak bisa. 2x min 10 dibagi 2 kan bisa. Oke, karena bisa, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1, di sini 1, ini 10-nya bagi 2 menjadi 5. Ya, oke. Lebih dari sama dengan 0, sehingga menjadi berapa di sini? 2x min 3, kemudian di sini adalah x min 5, lebih dari atau sama dengan 0. Kalau sudah ketemu faktor-faktor linearnya, sekarang kita cari nilai-nilai pembuat nolnya, yaitu apa sih nilai-nilai pembuat nol yang tadi seperti saya jelaskan. Jadi maksudnya adalah yang menyebabkan 2x min 3, x min 5 ini nilainya adalah 0. Jadi berapa? Yaitu x sama dengan 3/2. Yang satunya adalah x sama dengan 5. Jadi bilangan-bilangan ini disebut sebagai pembuat nol ya, yang menyebabkan bentuk 2x min 3, x min 5 ini nilainya adalah 0. Kalau sudah, pindahkan ke dalam garis bilangan. Oke, saya pindahkan. Di sini adalah 3/2, di sini adalah 5. Oke, perhatikan soalnya. Soalnya adalah lebih dari atau sama dengan. Artinya dia selang tertutup. Berarti di sini kita buat lingkaran dengan selang tertutup. Oke, gampang kan ya? Nah, sekarang kita mengambil daerah-daerah mana yang positif, mana yang negatif dengan cara mengambil titik ujinya. Kalau tadi yang soal nomor 1 kan titik ujinya 0. Karena antara negatif 1 dan 5 kan ada bilangan 0. Kalau antara 3/2 dengan 5 kan nggak ada 0. Coba saya masukkan, permisalkan di sini ambil titik ujinya adalah 6 ya. 6 ini masukkan ke dalam bentuk 2x min 3 dikali x min 5.
2 dikali 6, 12 ya. 12 dikurangi 3 ada 9, jadi positif. Dikali X min 5. 6 dikurangi 5, 1. Jadi yang tadinya positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Berarti di sini adalah positif. Kebalikannya di sini adalah negatif. Kebalikannya lagi di sini adalah positif. Sekarang soal yang diminta adalah lebih dari. Berarti yang diminta adalah daerah yang positif. Nah, ini yang diminta. Juga di sini yang diminta. Oke. Saya arsir, ini juga saya arsir. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 3/2. Kenapa kok kurang dari sama dengan? Karena semakin ke kiri kan berarti bilangan tersebut kurang dari 3/2. Atau X lebih dari sama dengan 5. Karena apa? Semakin ke kanan kan berarti dia lebih besar dari 5. Inilah himpunan penyelesaiannya. 2x kuadrat min 3x ditambah 4 kurang dari 0. Oke. Nah, di sini kan A-nya sudah positif ya, maka kita tidak perlu merubah lagi. Selanjutnya adalah kita faktorkan. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Ya seperti tadi, kalau dia dikali, hasilnya harus 2 dikali 4 yaitu 8. Kalau dia ditambah, hasilnya adalah negatif 3. Kira-kira bilangan berapa kalau dikali hasilnya 8, kalau ditambah negatif 3? Nah, kan tidak ada ya. Nah, artinya kan bentuk pertidaksamaan ini tidak bisa difaktorkan. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, berarti sesuai dengan aturan yang tadi di awal saya jelaskan. Coba kita cek nilai diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di mana nilai B-nya adalah negatif 3, kita kuadratkan yaitu 9, dikurangi 4, dikali A-nya adalah 2, C-nya adalah 4. Sehingga hasilnya di sini adalah 9 min 32. Berapa nilainya? Yaitu negatif 32. Diskriminan nilainya negatif 32 itu artinya dia kurang dari 0. Berarti dia definit positif. Nah, definit positif itu kan tadi apa maksudnya? Bilangan X berapapun kalau dimasukkan ke dalam bentuk ini, maka nilainya akan selalu positif. Ya kan? Nah, berarti berapakah Bu himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kok bisa himpunan kosong? Sekarang, coba. Yang memenuhi itu kan bilangan real. Semua bilangan real, mau dia negatif, mau dia positif, mau dia pecahan. Kalau saya masukkan ke dalam bentuk ini kan hasilnya positif, iya kan? Sedangkan yang diminta adalah kurang dari. Artinya kan dia kontradiksi, berlainan. Berarti kan tidak ada bilangan real yang memenuhi. Karena tidak ada bilangan real yang memenuhi, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, jadi bukan berarti soal ini tidak bisa diselesaikan. Tidak, tapi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke, selanjutnya adalah soal yang kedua. Saya punya soal negatif 5x lebih dari negatif 2 dikurangi 8x kuadrat. Oke, kita pindah ruas terlebih dahulu ya. Kita jadikan seperti bentuk umumnya, yaitu negatif 8x kuadrat. Ya, oh kok negatif? Mohon maaf salah. Oke, negatif 8x kuadrat pindah ke ruas kiri menjadi 8x kuadrat. Kemudian di sini adalah negatif 5x. Kemudian negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2 lebih dari 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya coba kita faktorkan dengan cara yang sama. Titik-titik dikali titik-titik, hasilnya harus 8 dikali 2 yaitu 16. Titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya adalah negatif 5. Bilangan berapa kalau dikali ada 16, kalau ditambahkan adalah negatif 5?
Ternyata tidak ada. Berarti bentuk pertidaksamaan ini tidak bisa kita faktorkan. Coba kalau tidak bisa kita faktorkan, kita cek nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Ya. B-nya adalah berapa? Negatif 5. Kita kuadratkan adalah 25 dikurangi 4 dikali A-nya 8, C-nya adalah 2. Sehingga di sini 25 dikurangi 64, hasilnya adalah negatif 39, di mana hasil ini adalah kurang dari 0. Diskriminan kurang dari 0 menyebabkan ini adalah definit positif. Artinya bilangan berapapun yang dimasukkan ke dalam bentuk ini akan menyebabkan nilainya adalah positif. Nah, sekarang soal yang diminta itu kan lebih dari, ya kan? Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah semua elemen dari bilangan real memenuhi. Karena kan dia yang diminta lebih dari 0. Oke, sampai sini paham ya apa yang saya jelaskan tadi? Jadi, untuk bentuk pertidaksamaan kuadrat saya sudah memberikan 4 contoh. Oke, selanjutnya adalah pertidaksamaan yang berbentuk hasil bagi dua faktor linier. Jadi bentuk umumnya di sini adalah AX ditambah B per CX plus D kurang dari 0. Oke, bentuk ini tidak hanya untuk tanda kurang dari, tetapi bisa saja untuk tanda lebih besar, kemudian tanda kurang dari atau sama dengan, kemudian yang terakhir tanda lebih besar atau sama dengan, ya. Dengan syarat, apa syaratnya? Dengan syarat CX ditambah D, dia tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya apa tidak boleh sama dengan 0 ya? Kalau penyebutnya di sini nilainya 0, kalau di sini penyebutnya nilainya 0, artinya nanti dia tidak terdefinisi. Makanya di sini syaratnya adalah CX ditambah D tidak boleh sama dengan 0. Nah, solusi dari bentuk seperti ini, dari hasil bagi dua faktor linier, solusinya adalah AX ditambah B per CX ditambah D kurang dari 0 itu ekuivalen dengan ini. Ekuivalen dengan ini ya. AX ditambah B dikali CX ditambah B kurang dari 0. Tanda ini juga berlaku untuk tanda pertidaksamaan yang lain, yaitu lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Jadi nanti ketika sudah ketemu soal bentuknya seperti ini, solusinya dengan cara ya kita kalikan saja pembilang dengan penyebutnya ya. Oke, saya akan memberikan contoh soal ya, supaya lebih paham. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Jadi soal yang pertama ini adalah soal yang pertama, oke. X min 2 per X plus 5 kurang dari 0. Dengan syarat X tidak boleh sama dengan negatif 5. Kalau dia negatif 5, coba kita masukkan negatif 5 ditambah 5. 0 kan? Nah, kalau penyebutnya 0, maka menyebabkan pecahan ini ya, nilainya adalah tidak terdefinisi ya. Makanya syaratnya adalah X tidak boleh sama dengan negatif 5. Oke, kita kerjakan untuk poin yang A. X min 2 per X plus 5 kurang dari 0. Oke, dengan syarat X tidak boleh sama dengan negatif 5. Kalau sudah bentuk faktor linear seperti ini, maka solusinya adalah dengan cara kita kalikan biasa. X plus 5 kurang dari 0 ya. Oke, sekarang kita cari pembuat nolnya. Kita cari pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 2. Yang satunya adalah X sama dengan negatif 5. Oke, ini disebut sebagai pembuat 0. Kalau sudah ketemu pembuat nolnya, kita masukkan ke dalam garis bilangan. 2 di sini, oh kok 2 salah.
negatif 5, kemudian 2 di sini. Ya. Kemudian di sini selangnya terbuka atau tertutup? Ya, di sini kan soalnya kurang dari ya. Berarti dia selang terbuka. Oke, sip. Nah, sekarang kita cari daerah positif dan negatifnya dari garis bilangan ini. Yang memenuhi yang mana? Nah, sekarang kita lihat. Kalau ingin mencari daerah positif dan negatifnya, kita lakukan uji titik ya. Uji titiknya di sini antara bilangan negatif 5 dan 2 paling gampang kita pakai uji titiknya yaitu 0. Oke. 0 masukkan ke dalam bentuk ini. Di X min 2, X plus 5. Jadi 0 min 2 kan negatif. 0 plus 5 kan positif. Berarti negatif saya kalikan positif, hasilnya adalah negatif. Berarti di sini tinggal mengikuti selang-seling saja. Positif, positif. Yang diminta soalnya adalah kurang dari, berarti yang diminta adalah daerah yang negatif. Ya, gampang kan? Oke, berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Kita tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya. X sedemikian hingga, karena dia di antara berarti X lebih dari negatif 5 dan X kurang dari 2. Oke, gampang ya? Gampang, nggak ada sulit kalau sama Bu Denok ya. Oke, selanjutnya adalah soal yang B, yaitu 2X min 1 O plus 1 per X min 2 lebih dari sama dengan negatif 2 dengan syarat X tidak boleh sama dengan 2. Oke, kita ubah ke dalam bentuk umumnya dulu. Berarti dia yang sebelah ruas kanan kan harus lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti kita ubah menjadi 2X plus 1 per X min 2 ditambah 2. Jadi negatif 2 pindah ruas jadi positif. Lebih dari sama dengan 0. Dengan X tidak boleh sama dengan 2. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini kan penyebutnya berbeda ya. Yang satu 2 per 1, yang di sini X min 2. Jadi kita samakan penyebutnya. Oke, kalau kita samakan penyebutnya, berarti nanti ini dikalikan. Di sini 2X plus 1 ditambah 2 kita kalikan X min 2. Lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang menjadi bentuk 2X plus 1 ditambah, ini kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang, menjadi 2X min 2 per X min 2 lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. 2X ditambah 2X adalah 4X. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1 per X min 2 lebih dari sama dengan 0. Kalau sudah berbentuk faktor linier seperti ini, hasil bagi faktor linier, tinggal kita kalikan menjadi 4X min 1, kita kalikan dengan X min 2 lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini, kita cari pembuat nolnya dari masing-masing faktor linier ini. Berapa pembuat nolnya untuk faktor yang pertama, yaitu X sama dengan 1 per 4. Yang kedua, X sama dengan 2. Kalau sudah ketemu pembuat nolnya, pindahkan ke dalam garis bilangan. Yang pertama di sini 1 per 4, yang di sini adalah 2. Oke, karena di sini adalah soalnya adalah selang tertutup ya. Nah, maka di sini selang tertutup. Tapi yang 2 ini terbuka. Kenapa Bu kok beda? Karena di sini kan ada syarat X tidak boleh sama dengan 2. Artinya kan 2-nya tidak boleh ikut. Nah, kalau 2-nya tidak boleh ikut kan berarti di sini selang terbuka. Oke, sekarang kita cari daerah positif negatifnya ya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, antara bilangan 1/4, 2, paling mudah kita pakai
uji titik berapa? 1 ya. Kita pakai uji titik X sama dengan 1. Satunya masukkan ke dalam bentuk 4X min 1, X min 2. Jadi di sini 4 kali 1 kurangi 1 kan positif. 1 dikurangi 2 kan negatif. Berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Tadi kita melakukan uji di tengah-tengah. Berarti yang tengah ini yang negatif. Yang kanan positif. Kiri juga positif. Soal yang diminta adalah yang lebih dari. Berarti yang diminta adalah yang positif. Di sini juga yang positif. Ini. Oke, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi, HP-nya berapa? X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 1/4 atau X lebih dari berapa? 2. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Paham ya? Kalau misalnya kalian tidak paham, silakan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang tidak paham. Nanti saya akan memberikan penjelasan ulang ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan polinomial. Jadi, apa sih maksud dari polinomial? Jadi, polinomial itu adalah suku banyak. Jadi, seringkali disebut sebagai suku banyak ya. Jadi pertidaksamaan polinomial maksudnya adalah suatu bentuk pertidaksamaan dengan pangkat tertingginya dia lebih besar dari 2. Jadi pangkat tertingginya lebih dari 2. Bagaimana Bu cara memfaktorkan bentuk polinomial? Kita bisa pakai cara Horner ya. Salah satunya pakai cara Horner. Oke. Nah, bentuk umum dari polinomial itu adalah, jadi kalau misalnya ada sebuah bentuk fungsi Px sama dengan AN X pangkat N ditambah AN min 1X pangkat N min 1. Jadi di sini pangkat tertingginya N, pangkatnya berkurang 1, N min 1, kemudian pangkatnya berkurang lagi, berkurang 2, dan seterusnya sampai A1X ditambah A0. Ini adalah bentuk umumnya. Oke. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan kalau ada soal bentuk polinomial seperti ini? Cara yang pertama adalah saya tuliskan di sini. Faktorkan G, faktorkan suku banyak itu atas faktor-faktor liniernya. Atas faktor liniernya. Maaf ya, tulisan saya agak jelek ya. Memang dari sananya saya sudah nulis itu tidak pernah bisa bagus dari zaman sekolah. Oke, cara menyelesaikan yang kedua bagaimana? Yaitu tentukan dulu nilai-nilai pembuat nolnya. Sama kayak proses di depan tadi ya. Kita harus mencari nilai-nilai pembuat nolnya. Oke. Cara yang ketiga, bagaimana? Gambarkan pada garis bilangan. Oke. Sama. Jadi sama kayak tadi, persis sama kayak tadi. Gambarkan pada garis bilangan. Nah, kemudian tentukan daerah positif dan negatifnya ya. Caranya sama, yaitu dengan melakukan uji titik. Cuman dari tahap 1 sampai 4 ini ada yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kalian nanti bertemu dengan faktor linier yang semi definite positif. Jadi kalau ketemu semi definite positif ya, apa yang harus kalian lakukan? Tandanya tidak berubah ya. Tandanya tidak berubah.
alias sama. Jadi bukan definite ya, yang saya bicarakan semi definite positif itu bukan definite positif yang saya bicarakan di depan tadi ya. Kalau definite positif itu kan dia tidak bisa difaktorkan sama sekali atas faktor-faktor linearnya. Nah, kalau ini ada faktor linearnya. Gampangnya gini, kalau ketemu faktor linear yang nanti pangkatnya itu genap, maka nanti tandanya itu tetap atau tidak berubah. Ya, jadi kalau misalnya nanti sudah ketemu tandanya itu positif, berarti dia mengikuti yang di sampingnya juga positif. Kalau nanti di garis bilangan itu daerah penyelesaiannya apa? Daerah positif negatifnya itu ketemu dia negatif, berarti yang di sampingnya tinggal mengikuti negatif. Artinya dia tidak ngaruh tandanya positif atau negatif. Lebih jelasnya nanti langsung ketemu soal aja, supaya kamu tahu maksud saya itu apa sih gitu ya. Kalau saya cuma ngomong aja kan nanti nggak paham. Oke ya. Contoh soal nih, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini ya. X kuadrat min 4 dikali X kuadrat min 4X dikali X plus 2 ya. Oke, kalau sudah bentuk seperti ini, coba ruas kiri itu dibuat faktor-faktor linearnya dan ruas kanan dibuat 0. Jadi ini kan masih bentuk X kuadrat min 4. Jadi kita buat faktor-faktor linearnya dengan cara kita faktorkan. X kuadrat min 4 itu kan sama artinya dengan X min 2 X plus 2. Kok bisa Bu? Ya coba ini kalikan silang, nanti kan pasti hasilnya balik X kuadrat min 4 ya. Kemudian di sini X kuadrat min 4X sama-sama punya variabel X, bisa X-nya saya keluarkan menjadi X min 4. Di sini X plus 2 lebih dari 0. Oke. Nah, di sini bisa saya tuliskan X-nya, saya pindahkan ke depan. Kemudian di sini X min 2. X plus 2-nya ini kan kembar ya, jadi bisa saya tuliskan X plus 2 kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah X min 4 lebih dari 0. Oke, inilah bentuk ini loh. Bentuk ini yang disebut sebagai semi definite positif ya. Oke. Jadi nanti kalau ada semi definite positif tandanya tidak berubah ya. Ilustrasinya begini ya, maksudnya dia kan bentuk kuadrat, X plus 2 ini kan bentuk kuadrat, berarti kan hasilnya akan selalu positif. Bilangan X berapapun kalau saya masukkan kan pasti menghasilkan bilangan itu positif, atau paling tidak nilainya sama dengan 0. Kapan dia menyebabkan 0 ya? Kalau X-nya saya masukkan negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 kan 0 ya. Paling tidak hasilnya 0 atau bilangan positif. Sehingga dia disebut sebagai semi definite positif. Nggak ngaruh ke perubahan nanti positif atau negatif pada garis bilangan. Oke, langsung saja ya kita cari bilangan-bilangan pembuat nolnya. Yang pertama di sini X-nya yaitu 0. X min 2 berarti pembuat nolnya adalah 2. X plus 2 pembuat nolnya adalah negatif 2. Kemudian di sini X min 4. X-nya adalah 4. Oke, ini adalah pembuat nolnya ya. Kalau sudah, kita pindahkan ke dalam garis bilangan. Nah, yang paling kecil kan negatif 2, berarti dia yang paling kiri. Kemudian 0, 2, dan yang terakhir adalah 4. Oke, selanjutnya kita menentukan daerah positif dan negatifnya dengan melakukan uji titik. Nah, uji titik yang paling gampang yang paling sebelah kanan ya. Nah, lakukan uji titik dengan nilai X-nya adalah 5. Masukkan 5 ke dalam bentuk ini. X, X min 2, X plus 2 kuadrat, X min 4. Nah, kalau 5 di sini, 5 min 2 kan positif.
5 plus 2 kuadrat kan positif. 5 dikurangi 4 juga positif. Berarti positif dikali positif hasilnya adalah positif. Di sini tinggal selang-seling negatif. Di sini positif. Di sini negatif. Di sini positif apa negatif? Negatif. Kok bisa? Nah, min 2 ini tadi, ini kan punyanya, ya, punyanya yang semi definite positif ini tadi. Sehingga tadi kan syaratnya kalau ketemu semi definite positif tidak ngaruh perubahan tandanya. Jadi perubahan tandanya tidak ngaruh. Kalau tadi awalnya sudah ketemu negatif, berarti tanda di sampingnya tinggal mengikuti saja negatif. Atau kalau misalnya kamu bingung dengan semi definite positif, gampangannya gini. Kalau ketemu tanda pangkat 2 kuadrat, berarti tandanya nanti tidak berubah. Kalau sudah ketemu negatif, berarti di sampingnya negatif. Kalau sudah ketemu positif, berarti di sampingnya positif. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, soal yang diminta. Nah, selanjutnya soal yang diminta itu adalah lebih dari. Ya, berarti ini yang diminta. Ini yang diminta. Ya, oke. Berarti ini yang diarsir, ini juga yang diarsir. Berarti berapakah himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari 0, X kurang dari 2, atau X lebih dari 4. Inilah himpunan penyelesaiannya. Gampang ya? Saya rasa paham tadi mengenai semi definite positif. Selanjutnya langsung ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2, bentuk X pangkat 3 min 2X kuadrat ditambah X per X kuadrat min 6X plus 8. Ini adalah bentuk bagi ya. Polinomial bentuk bagi. Kalau sudah seperti ini kita faktorkan dulu. X kuadrat. Kenapa kok X kuadrat? Ya ini kalau dikalikan silangkan X pangkat 3. X dikalikan berapa supaya bentuknya menjadi min 2X kuadrat? Yaitu min 2X plus 1 per berapa ini kalau difaktorkan? Saya tulis tetap dulu aja ya supaya sama dengan yang di atas. X kuadrat min 6X plus 8 kurang dari sama dengan 0. Oke, sekarang X yang ini bisa difaktorkan lagi ya, menjadi berapa? Cara memfaktorkan sama seperti tadi ya, tidak perlu saya ulang. Yaitu di sini X min 1 kuadrat. Caranya bagaimana? Lihat yang tadi. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara memfaktorkan. Nah, yang di sini kalau difaktorkan menjadi X min 2, X min 4. Kurang dari sama dengan 0. Oke, kita cari pembuat nolnya. Yang pertama di sini X berarti X sama dengan 0. X min 1 berarti X sama dengan 1. X min 2 berarti X sama dengan 2. X min 4 berarti X sama dengan 4. Kita pindahkan ke dalam garis bilangan. Paling kecil berapa? 0 ya. 0, 1, 2, 4. Oke. Sip ya. Dengan syarat ditambahi di sini dengan syarat karena di sini bentuknya pecahan ya. Kalau bentuknya pecahan berarti ada syaratnya. Syaratnya berapa? X tidak boleh sama dengan 2 dan X tidak boleh sama dengan 4. Kalau dia sama dengan 2 dan dia sama dengan 4 menyebabkan tidak irasional ya. Oke. Kok tidak irasional? Menyebabkan bilangan ini tidak terdefinisi nantinya. Oke, maaf ya salah sebut. Oke, selanjutnya. Nah, karena di sini soalnya kurang dari sama dengan, berarti dia kan selang tertutup. Berarti di sini selang tertutup. Oke.
Kemudian yang 2 dan 4 di sini, dia kan tidak boleh sama dengan, berarti dia selang terbuka. Nah, oke, selanjutnya kita cari uji titiknya. Paling gampang uji titik berapa? Yang paling kanan. Uji titiknya yaitu X sama dengan 5. 5 masukkan ke dalam bentuk ini. Di sini 5 dikali 5 min 1. Positif ya. Kemudian 5 dikurangi 2 positif. 5 dikurangi 4 positif. Berarti positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Di sini juga kok positif? Di sini kebalikannya yaitu negatif. Di sini kebalikannya yaitu positif. Di sini positif apa negatif? Positif. Kok bisa? Ini loh. Semi definite positif atau bentuk kuadrat, dimana tadi kan nilainya X sama dengan 1. Berarti yang tadinya positif, yang sampingnya tidak ngaruh perubahan tanda, berarti tetap positif. Ya, yang sampingnya di sini baru negatif. Oke. Kemudian di sini selang terbuka apa tertutup? Terbuka. Kenapa kok selang terbuka? Karena hasilnya kan bisa satu ke kanan dan satu ke kiri. Ya kan? Karena semuanya nanti menyebabkan bilangan itu kalau dimasukkan, bilangan itu adalah positif karena bentuk kuadrat. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Satunya tidak ikut. Oke. Selanjutnya yang diminta soalnya adalah kurang dari sama dengan. Berarti yang diminta hasilnya adalah tanda yang negatif. Di sini juga tanda yang negatif. Oke, jadi bisa saya tuliskan di sini. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga berapa? X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari 2, X kurang dari 4. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Bentuk yang terakhir yaitu bentuk pertidaksamaan bentuk kuadrat. Jadi pertidaksamaan bentuk kuadrat ini dia disebut juga sebagai bentuk pertidaksamaan irasional. Saya tulis di sini. Irasional. Mengapa kok disebut sebagai pertidaksamaan irasional? Karena peubah itu apa? Variabel. Peubah yang akan ditentukan selang-selangnya itu terdapat dalam tanda akar. Oke. Selanjutnya adalah teorema-teorema yang berlaku pada pertidaksamaan bentuk akar. Yang pertama, jika akar fx lebih dari a, ya, dan a lebih dari sama dengan 0, syaratnya a lebih dari sama dengan 0 ya, maka fx lebih dari sama dengan 0. Ini adalah syaratnya. Syarat bilangan di dalam akar itu harus positif, bukan bilangan yang negatif. Jadi syarat bilangan yang di dalam akar adalah bilangan positif. Dan fx ya, jadi bentuk akar fx ini kalau kita kuadratkan, ruas kanan dikuadratkan, ruas kiri dikuadratkan, akan sama artinya menjadi fx lebih dari a kuadrat. Oke, bentuk lebih dari ini bisa juga akan sama dengan bentuk lebih dari atau sama dengan. Nah, teorema yang kedua yaitu kurang dari. Syaratnya sama, ya. Jadi syarat di dalam akar itu pasti dia harus lebih dari sama dengan 0, ya. Bukan bilangan negatif ya. Jadi pasti bilangannya itu positif atau paling tidak sama dengan 0. Kemudian kalau dikuadratkan juga dia akan menghasilkan fx, ruas kanan dan ruas kiri dikuadratkan akan menghasilkan fx kurang dari a kuadrat ya. Oke, bentuk seperti ini juga akan berlaku dengan bentuk kurang dari atau sama dengan. Teorema yang ketiga yaitu akar fx lebih dari akar gx. Nah, syaratnya
sama, yaitu bilangan yang di dalam akar, yaitu fx, syaratnya harus lebih dari 0. Jadi syaratnya harus bilangan positif. Gx-nya juga syaratnya harus lebih dari 0. Kenapa saya menyebutkan syarat? Karena syarat ini nanti yang kita jadikan pedoman dalam menyelesaikan soal bentuk akar, ya. Bentuk pertidaksamaan lebih dari ini juga akan berlaku kalau soalnya lebih dari atau sama dengan. Yang terakhir, bentuk kurang dari juga akan berlaku bentuk soal kurang dari atau sama dengan. Syaratnya sama. Jadi bilangan yang di dalam akar dia harus lebih dari 0, yang di sini juga harus lebih dari 0. Intinya itu soal apapun, tandanya bentuk apapun, bentuk pertidaksamaan apapun, syaratnya intinya yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Itu yang harus kamu ingat-ingat. Oke. Saya ada contoh soal supaya lebih mantap ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama adalah akar x-2 kurang dari sama dengan 3. Oke, saya kerjakan yang poin A. Tadi kan syarat bilangan di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Kita kerjakan syarat akarnya. Syarat akar yaitu x-2 harus lebih dari sama dengan 0. Oke, x berarti berapa? Lebih dari sama dengan 2. Ini kita jadikan bentuk pertidaksamaan yang pertama ya, bentuk x yang pertama. Oke, yang kedua, setelah kita menemukan x lebih dari 2, ini kan bentuknya akar x-2 kurang dari sama dengan 3. Supaya kita bisa menyelesaikan, maka kedua ruas kanan dan kiri sama-sama kita kuadratkan. Kalau sama-sama kita kuadratkan, berarti akar x-2 dikuadratkan itu menjadi bentuk x-2. Kurang dari sama dengan 3 dikuadratkan menjadi 9. Oke, sehingga bisa pindah ruas ya. X kurang dari 9 ditambah 2 yaitu 9 ditambah 2 yaitu 11. Nah, sehingga ketemu X kurang dari 11 ini adalah nilai yang kedua. Selanjutnya himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya kita gabungkan antara hasil yang pertama dengan hasil yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini 2 kan berarti di sebelah kiri, 11 di sebelah kanan. Oke, selang X lebih dari 2. X lebih dari 2 itu kan berarti semakin ke kanan ya. Nah, ini selang tertutup karena dia lebih dari sama dengan 2. Kemudian di sini yang diminta X kurang dari 2. Kurang dari itu kan kurang dari 2, kurang dari 11. Berarti kan dia semakin ke kiri. Nah, semakin ke kiri. Selangnya adalah selang tertutup di sini. Oke. Jadi yang di tengah ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi irisan dari kedua buah bentuk pertama dengan bentuk kedua kita cari irisannya, itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 11. Oke, gampang ya. Oke, sekarang soal yang terakhir, yang B. Akar X plus 3 lebih dari akar 2X min 1. Nah, karena bilangan di dalam akar itu syaratnya adalah syarat akar, dia harus lebih dari ya, lebih dari sama dengan 0, maka kita tuliskan X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Jadi X lebih dari sama dengan min 3. Oke, ini nilai yang pertama. Yang kedua, syarat di dalam akar yang kedua yaitu 2x min 1. Dia harus juga lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x lebih dari sama dengan positif 1. Sehingga x lebih dari sama dengan 1 per 2. Oke, ini nilai yang kedua. Oke. Selanjutnya,
Kita selesaikan bentuk akar ini, fx dan gx-nya. Untuk menghilangkan akar, sama-sama kita kuadratkan ya. Jadi akar x plus 3 kalau dikuadratkan, dia menjadi x plus 3. Lebih dari 2x min 1 kalau dikuadratkan, berarti kan akar 2x min 1 dikali akar 2x min 1. Berarti akarnya hilang menjadi 2x min 1. Selanjutnya kita kelompokkan sesama variabel x, yaitu x min 2x lebih dari min 1 min 3. Berarti di sini min x lebih dari min 4. Oke, karena di sini negatif ya, jadi kita ubah x-nya menjadi positif dengan cara dikali negatif 1. Kalau dikali negatif 1 berarti tandanya yang tadinya lebih besar berubah tanda menjadi kurang dari 4. Ini adalah nilai yang ketiga. Selanjutnya kita cari irisannya. Ya. Yang pertama di sini negatif 3, kita tulis di sini negatif 3. Selanjutnya adalah setengah. Selanjutnya di sini adalah 4. Oke, negatif 3 di sini adalah selang tertutup. Setengah di sini adalah selang tertutup. 4 di sini adalah selang terbuka. Oke, sekarang kita lihat nilainya di sini. X lebih dari negatif 3. Lebih dari kan berarti semakin ke kanan. Oke. Kemudian X lebih dari setengah. Oke, ke kanan juga. X lebih dari setengah. X kurang dari 4. Oh, berarti dia ke kiri. Kurang dari 4 kan berarti ke kiri. Oke, sekarang irisan dari ketiga bentuk ini, irisannya yang mana? Yang ini. Nah, sehingga HP-nya adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan setengah dan X kurang dari 4. Oke ya, jadi dari awal sampai akhir itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya kalian belum paham, tulis di kolom komentar. Saya harap sih apa yang saya sampaikan kalian bisa memahami ya, karena saya berusaha menjelaskan sedetail mungkin ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di konten selanjutnya.